Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kampus manajemen bersama Anggono Raras. Rekan-rekan mahasiswa, saya akan coba membuat satu judul yaitu tentang bedah jurnal terindeks Q4, struktur penulisannya. Jadi pada pertemuan ini kita akan membedah jurnal terindeks Q4 mengenai struktur penulisannya. Rekan-rekan mahasiswa, untuk melihat struktur printout jurnal internasional terindeks Q4 itu kita mempunyai 7 hal yang perlu dilihat. Yang pertama adalah identifikasi jurnal, kemudian introduction, literatur, findings, kemudian yang kelima solusi atau solution, kemudian conclusion atau implication atau kesimpulan dan akibatnya, serta yang terakhir adalah yang ketujuh, referensi atau daftar pustaka. Jadi kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu di pokok bahasan tentang identifikasi jurnal. Ini saya mengambil jurnal yang mempunyai kategori Q4 yang terbit di Korea Open Access Journal. Jadi pada identifikasi jurnal itu yang termuat adalah tentang ISN atau ISSN atau identifikasi mereka, terus alamat daripada web mereka atau alamat jurnalnya, kemudian halaman daripada jurnal itu dimuat, selanjutnya judulnya, judul daripada jurnal itu, yaitu di sini judulnya adalah The Marketing Model Applying the Concept of Educational Psychology in the Private Educational Service Sector. Nah, ini judulnya. Kemudian penulisnya atau autornya itu namanya Seonggun Kim. Nah, Seonggun Kim itu di sini ada keterangan satu, itu nanti akan dijelaskan di bawah. Kemudian artikel ini diterima pada tanggal 27 Agustus 2020, kemudian direvisi pada bulan September 12, tanggal 12 tahun 2020, artinya Agustus September cepat, hanya 1 bulan, kemudian diterima bulan November. Jadi Agustus, September, Oktober, November, jadi 4 bulan sudah dipublikasi. Kemudian kita melihat kotak yang ada di bawahnya, yaitu abstrak. Nah, untuk menulis abstrak itu berupa satu paragraf. Itu jadi kalau kita menulis bentuk abstrak itu tidak boleh ada kata yang menjorok ke dalam atau apa, tapi dalam bentuk satu paragraf. Kemudian jumlahnya di sini
ada 203 kata. Ada 203 kata. Artinya di sini mungkin sekitar 200-an lebih 3 kata ya nggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya ada namanya keyword. Ada keyword. Keyword di sini maksimal biasanya 5. Di sini diperlihatkan keywordnya ada 1, 2, 3, 4. Jurnal ini, artikel ini jumlah halamannya ada 8 halaman. 8 halaman. Jadi pokok identifikasi jurnal itu isinya adalah seperti ini. Baik, saya lanjutkan berikutnya. Kemudian kita masuk introduksi atau pendahuluan atau introduction. Di dalam introduction itu dia mempunyai format 2 kolom. Mempunyai format 2 kolom yang ini nih saya tambahkan dalam rangka penjelasan ini. Jadi format di dalam penulisan artikel jurnal yang kita diskusikan ini hanya 2 kolom. Kemudian kita lihat di kotak yang saya merah-merah ini itu adalah penjelasan tentang penulis tadi atau autor tadi. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua kita melihat di dalam introduksi tadi kita memperoleh 1, 2, berarti ada 3 sumber yang dijadikan sumber rujukan. Sementara di dalam introduction yang pada halaman ini ada 3 paragraf. Kita lanjutkan yang berikutnya. Literatur. Nah, literatur di sini dia mempunyai halaman di sini ada 3 paragraf. Kemudian sumber rujukannya ada 3. Jadi kita melihat untuk literatur di sini itu dia menggunakan 3 sumber literatur. Kemudian ada 3 paragraf. Kemudian kita lanjutkan. Untuk ini masih dalam sambungan literatur. Di dalam literatur lanjutan itu ada paragrafnya 4, 5, sampai 6 paragraf dari hitung yang pertama tadi. Kemudian pada halaman ini dia menggunakan 6 sumber referensi. Selanjutnya masih dalam posisi literatur, yaitu tentang consumer behavior theory. Kalau tadi tentang ini masalah pendidikan, untuk yang diskusi ini mempunyai atau menggunakan 5 sumber. Dia ada 4 paragraf. Kalau dihitung dari yang literatur tadi, dia sudah mencapai 10. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita masih masuk ke literatur. Literatur berikutnya itu ada 2 sumber rujukan. Kemudian total literatur itu dia menggunakan 11 paragraf. Ada 11 paragraf. Selanjutnya, halaman berikutnya adalah tentang temuan atau finding. Di dalam finding ini dia menuliskan dalam bentuk
3 paragraf. 3 paragraf. 3 paragraf dengan 6 sumber rujukan. Dengan 6 sumber rujukan. 6 sumber rujukan didukung oleh 3 paragraf. Di dalam penelitian ini penulisnya menemukan temuan yang disusun dalam bentuk 3 paragraf. Kita lanjutkan. Yang kelima, solusi. Solusinya di sini yang pertama, solusi pertama itu dia menulis dalam bentuk 3 paragraf dengan menggunakan paragraf kedua 2 sumber rujukan. Kemudian kita lanjutkan. Solusi yang kedua yaitu solution using diversifikasi strategi peningkatan enrollment. Itu dia menulis sepanjang 3 paragraf. 3 paragraf dengan menggunakan satu sumber rujukan. Berikutnya masih solusi juga, yaitu solusi yang ketiga, yaitu solution for the marketing mix. Jadi di sini ada 4 sumber rujukan yang ditulis dalam 3 paragraf. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dan implikasi atau conclusion and implication. Jadi di dalam kesimpulan dan implikasinya dibagi menjadi 2, yaitu konklusi atau kesimpulan itu ada 2 paragraf, sementara implikasinya ditulisnya dalam bentuk 2 paragraf juga. Kemudian setelah ada implikasi dan kesimpulan tadi, kita yang terakhir adalah referensi. Di dalam referensi ini kita perlu melihat cara penulisannya. Cara penulisan referensi seperti biasa, di mana kita melihat bahwa ada yang huruf tegak sama yang huruf miring. Itu kita lihat. Kalau untuk jurnal, itulah jurnalnya yang miring. Tapi kalau untuk buku, judul bukunya yang miring. Jadi rata-rata di sini yang digunakan itu adalah jurnal. Jumlah jurnal yang ditulis di sini adalah 22. Sementara kalau kita tadi mencatat ada beberapa sumber melebihi dari 22, itu ada beberapa yang sifatnya satu diskusi ilmiah dijadikan menjadi sebuah sumber, sehingga dia tidak dituliskan di dalam referensi ini. Baik, rekan-rekan semua, saya kira untuk diskusi ini cukup. Mudah-mudahan diskusi yang singkat ini bermanfaat bagi kita, terutama bagi rekan-rekan mahasiswa yang akan menulis jurnal internasional terindeks
khususnya Q4. Jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan saksikan video berikutnya. Terima kasih.